Halo, selamat malam semuanya. Lagi hujan, sambil nunggu agak sedikit reda, terus aku pulang, aku mau berbagi cerita dulu. Kali ini aku mau menceritakan kisah seorang petani yang bertemu dengan iblis. Jadi pada suatu masa, hiduplah seorang petani yang sangat baik hati, yang hidupnya lurus banget, yang bersih dari berbagai macam penyakit hati, itu nggak pernah jealous ke orang lain, nggak pernah marah. Walaupun pendapatannya minim, dia selalu bersyukur gitu atas apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia orang yang sangat pekerja keras ya. Pokoknya hidupnya adalah hidup yang sangat luhur ya. Dia tidak pernah terlibat dalam masalah apapun. Hidupnya lurus banget. Hingga kemudian hal ini tercium oleh dua iblis yang berpikir bahwa ini adalah tantangan yang sangat luar biasa untuk menaklukkan si petani tersebut sehingga hidupnya melenceng dari jalur yang bagus. Nah, mereka kemudian uh, berbagi tugas ya. Si iblis yang senior gitu meminta iblis yang lebih muda gitu untuk melakukan aksinya terlebih dulu gitu. Untuk kerja apa kerja lapangan gitu ya, praktek kerja lapangan. Gitu. Terus kemudian si iblis yang masih muda itu melaksanakan tugasnya. Pada suatu hari di tengah sawah, saat jam istirahat untuk melakukan aktivitasnya di sawah tersebut, si petani berjalan ke gubuknya untuk makan dan minum ya. Tapi tiba-tiba makanan sama minumannya hilang di gubuk itu. Dia cari kemana, nggak ketemu. Terus si iblis itu dari kejauhan, si iblis kecil itu, iblis muda itu dari kejauhan, dia sambil senyum-senyum menanti hasilnya gitu. Terus pikir ini pasti marah. Karena dia belum pernah melihat si petani itu marah sekalipun seumur hidupnya. Ini pasti marah, pasti memaki. Tapi nyatanya yang terjadi adalah si petani itu bilang bahwa ini siapa ya yang hidupnya lebih malang dariku gitu. Kayaknya hidupku itu yang paling ngenes gitu. Tapi nyatanya masih ada yang lebih malang dari aku gitu. Sampai dia nggak punya makanan, nggak punya minuman. Gitu. Si petani itu akhirnya merelakan bekalnya hilang gitu. Dan dia malah berdoa agar orang yang mengambil makanannya itu bisa kenyang setidaknya sampai untuk mendapatkan makanan berikutnya. Itu. Si iblis kecil itu kacau gitu. Kenapa nggak marah gitu? Terus akhirnya dia laporan ke bosnya. Si bosnya bilang, udah kamu bikin lagi, kerjain lagi. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Akhirnya si iblis lebih muda pergi lagi untuk melakukan siasat berikutnya. Diatur siasat, putar otak. Gitu. Hingga ketemulah sebuah ide yang sangat cemerlang menurut dia. Saat hendak panen, tiba-tiba dia membuat padi-padi si petani itu hilang, lenyap dari sawah itu. Sementara petani-petani yang lain masih ada di situ. Si iblis muda itu berpikir, ini pasti dia akan menyalahkan, marah-marah menyalahkan petani-petani yang lain, atau kemudian ya macam-macam lah. Setidaknya dia akan berbelok dari kebaikan. Tapi nyatanya, si petani baik hati itu hanya diam di sana, tidak marah sama sekali, dia malah tersenyum. Dia bilang, ternyata padi-padiku itu lebih dibutuhkan oleh orang lain gitu daripada milik tetangganya. Terbukti bahwa padi-padi yang siap panen ini malah hilang. Gitu. Si iblis muda itu konslet gitu kepalanya. Ini sampai cara yang paling menurutku paling oke sekalipun gitu, si petani itu malah masih berbaik sangka gitu.
masih tersenyum, masih bersyukur gitu. Akhirnya dia laporan ke bosnya. Bos, aku kapok bos, nggak bisa bos, susah banget, caranya gimana bos? Gitu. Kamu udah nyerah, Bo. Kayak gitu aja udah nyerah. Atau bos, susah banget bos. Makanan udah aku tilep hilang, itu padi dia yang mau dipanen juga aku lenyapin, aku babat semuanya. Tapi nyatanya dia masih anteng-anteng aja bos gitu. Hidupnya masih lurus, marah sedikit aja pletik, sedikit merancang nggak ada bos. Gimana nih bos? Ya gitulah kalau orang masih junior, orang iblis masih junior ya kayak gini, gampang nyerah. Minggir kamu jauh-jauh, kamu tonton ya gimana aku kerjain si petani ini, serahin ke senior gitu, lebih pengalaman gitu ya, nonton dari jauh gitu ya. Siap bos. Akhirnya si iblis yang lebih senior itu menyamar menjadi manusia. Dia naik motor, dan kemudian ketika petani itu lewat, dia jatuh di depannya. Jatuh, dan kemudian si petani itu tentu saja menolongnya. Gitu. Lari tergopoh-gopoh dan menolongnya. Gitu. Dari kejadian itu, entah gimana caranya, mereka berdua jadi sangat akrab. Berteman, bersahabat. Si iblis yang menyamar itu sering berkunjung ke rumah si petani yang menolongnya, sering memberikan dia hadiah-hadiah, ya hadiah-hadiah kecil lah ya, semacam hadiah bertamu itu, entah itu bawa kue atau apa gitu, ngasih tembakau, ngasih kopi, ada ngasih sedikit makanan, ya hal-hal yang wajar lah ya, yang biasa-biasa saja. Tapi dari situ kemudian persahabatan mereka benar-benar terjalin. Dan si iblis yang menyamar itu, dia selalu memberikan trik-trik yang hebat bagi si petani tersebut, yaitu trik untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya, masa depan lah ya. Dan prediksinya itu selalu tepat. Petani itu terpukau. Hingga pada suatu malam saat mereka lagi udut-udut gitu ya, sambil ngopi, sambil makan rempeyek, si iblis yang menyamar itu bilang begini. Kita sebut aja namanya misalnya siapa ya? Miskat gitu ya, si petani namanya. Pak Miskat, ini aku menerawang jauh ya Pak Miskat, bahwa tahun depan itu kita akan dilanda kekeringan yang sangat panjang gitu. Jadi banyak orang akan gagal untuk bercocok tanam, gagal panen dan seterusnya. Oh, kayak gitu ya? Iya Pak Miskat. Tapi Pak Miskat tenang aja, tenang. Slow. Aku punya cara yang bagus bagaimana walaupun dalam keadaan yang sangat kering gitu. Tapi sawah Pak Miskat bisa tetap digarap, bisa ditanami padi dan hasilnya aku jamin hasilnya bagus. Serius? Iya serius. Kalau Pak Miskat percaya, aku kasih triknya malam ini juga. Gimana? Dan ya, obrolan berlangsung dan si petani itu Pak Miskat mempercayai omongan si iblis yang menyamar tersebut. Benar, tahun berikutnya kekeringan yang sangat panjang, kemarau yang sangat panjang hingga terjadi kekeringan. Tapi saat dimana banyak petani yang kolaps, hanya Pak Miskat sendiri yang bisa panen dengan sangat bagus. Dan itu sangat aneh ya. Maksudnya di mata banyak orang itu aneh, menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan. Tapi Pak Miskat santai-santai aja, itu slow-slow aja, itu menanggapinya dengan enteng bahwa ini adalah ya karunia Tuhan gitu. Ini hasil dari kerja kerasnya juga gitu. Bahwa saya berusaha dan ya hasilnya diserahkan kepada Tuhan gitu. Dia bilang seperti itu. Terus malam setelah panen, si iblis yang menyamar itu datang lagi. Halo Pak Miskat, itu dari kejauhan. Siapa ya, kasih nama aja ya. Namanya misalnya Alex gitu ya.
Pak Alex itu. Silakan datang sini, masuk sini, ngopi dulu, ngopi. Oh, Pak Miskan, santai. Ini lagi habis panen ya kayaknya ya. Iya, gila Pak Alex ini. Saya, waduh, mengikuti apa cara-caranya yang diberikan sama Pak Alex itu semuanya berlangsung dengan bagus Pak. Ini panennya bagus gitu. Iya, itu sebenarnya cuma prediksi aja lah. Saya cuma menerawang dan saya kebetulan punya triknya gitu. Makanya saya ya berbagilah ke Pak Miskat gitu. Tapi Pak Miskat gini loh ya, saya datang ke sini tuh bukan buat nagih apa-apa ke Pak Miskat gitu, bukan nagih hasil kebaikan saya ke Pak Miskat, enggak. Jangan saya kasih barang seplastik kecil sekalipun beras atau padi yang Pak Miskat panen, itu silakan untuk Pak Miskat. Justru saya ke sini mau bawa oleh-oleh, ini ada onde-onde gitu ya. Dimakan. Wah, aduh, makasih banyak loh Pak Alex ini. Aduh, saya senang banget sama onde-onde itu. Apalagi pas lagi kirim di sini. Iya, dimakan. Dan mereka ngobrol sampai larut malam, ketawa gitu. Ngomongin banyak hal, ngobrol kesana kemari. Hingga obrolan sampai pada begini. Pak Miskat ini aku tuh sayang banget sama Pak Miskat ya sebagai sahabat ya. Karena saya benar-benar sayang sama Pak Miskat. Mau nggak kalau Pak Miskat mengikuti saran dari saya? Uh, ada saran kecil untuk Pak Miskat. Ya kalau mau diterima ya silakan, nggak juga ya nggak masalah ya. Namanya juga saran kan ya. Oh, apa Pak Alex? Silakan Pak Alex. Ada saran apa buat saya? Jadi gini Pak Miskat, saya itu memprediksi bahwa minggu depan ada sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Apa itu Pak Alex? Ini kalau misalnya Pak Miskat mau mengikuti saran saya loh ya. Ya apa Pak Alex? Jadi gimana kalau misalnya Pak Miskat itu jual semua hasil panen Pak Miskat, padi-padinya, terus kemudian belikan anggur Pak Miskat. Anggur? Ini dijual semua terus belikan anggur? Iya, jual semuanya, jadikan modal awal, terus kemudian belanja anggur. Nah, saya ini menurut penerawangan saya gitu, dan ini mateng banget gitu ya, bahwa minggu depan itu kalau Pak Miskat jualan anggur itu hasilnya akan lebih wow daripada misalnya Pak Miskat ini jual dan olah hasil panen Pak Miskat. Pak Miskat mikir-mikir itu. Terus kemudian karena si Pak Alex ini adalah orang yang prediksinya selalu tepat gitu. Si Pak Miskat percaya. Berikutnya dia jual semua hasil panennya, padinya itu, dan beberapa beras yang padi yang sudah digiling bisa menjadi beras itu dia jual semua, kemudian dibelanjakan anggur. Dan prediksi itu tepat lagi. Minggu berikutnya, di mana Pak Miskat menjual anggurnya, semuanya ludes. Dan dari situ Pak Miskat menjadi orang paling kaya di kampung itu, dan kampung sebelahnya, dan sebelahnya, dan dia adalah orang yang paling kaya setelah itu. Setelah kejadian itu, Alex, si iblis yang menyamar itu, nggak muncul-muncul lagi. Kemudian si samarannya dia lepaskan, dan dia sambil cengangas-cengenges mendatangi si iblis yang masih muda itu. Bos, kayaknya ini cengangas-cengenges aja dari jauh, kayaknya sumringah gitu. Ada apa sih bos? Gitu. Seneng banget kayaknya bos. Iyalah, seneng lah. Orang aku udah berhasil kok gitu. Oh, berhasil bos? Gimana bos? Ya, kamu lihat kan sekarang si Miskat petani geblek gitu. Bos, kaya dia sekarang bos. Nah, itu dia. Dia menjadi kaya sekarang. Oh, berhasil bos? Lihat aja setelah itu. Dia akan meleset dari hidupnya yang lurus sebelumnya. Gimana caranya bos? Gampang. Kasih aja dia sesuatu yang lebih dari yang dia butuhkan. Dijamin
berhasil untuk membuat seseorang melenceng dari hidupnya. Itu ceritanya. Kayaknya hujannya udah mulai reda, rokoknya juga udah habis. Aku pulang dulu. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye.